Bek muda Real Madrid, Raul Asensio dilaporkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak pertama dari klub. Pemain berusia 22 tahun ini menarik perhatian sejumlah klub termasuk dari Premier League. Kini, masa depannya di Santiago Bernabeu menjadi tanda tanya besar. Menurut informasi dari Vicajes, Asensio menolak tawaran awal dari Real Madrid karena ia tidak sejalan dengan harapan finansialnya. Pemain asal Spanyol tersebut merasa bahwa kontribusinya musim ini pantas mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan. Namun, manajemen klub belum siap memenuhi permintaannya. Barcelona dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang muda Manchester United Alejandro Garnacho pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Klub asal Catalonia ini menganggap Garnacho sebagai pilihan menarik untuk memperkuat sektor serangan mereka. Menurut informasi dari Vicajes, Barcelona melihat Garnacho sebagai sosok yang sesuai dengan filosofi permainan mereka. Tim yang dilatih oleh Hansi Flick ini berambisi menambah variasi di posisi sayap, dan Garnacho dianggap sebagai solusi yang ideal. Manchester United tampaknya lebih terbuka untuk menjual Garnacho ke klub di luar Inggris. Jika Barcelona bersedia mengajukan tawaran yang menggiurkan, bukan tidak mungkin setan merah akan mempertimbangkan untuk melepasnya ke La Liga. Real Madrid tampaknya akan meraih keuntungan finansial yang signifikan tanpa perlu banyak usaha. Klub raksasa Spanyol ini berpotensi mengantongi hingga 344 miliar rupiah berkat minat klub-klub Premier League terhadap mantan bintang akademinya Nico Paz. Madrid masih memegang 50% hak ekonomi atas pemain berusia 19 tahun tersebut. Artinya, jika Como menjualnya seharga 688 miliar, Los Blancos akan mendapatkan setengah dari jumlah itu. Dari perspektif bisnis, ini merupakan peluang emas bagi Madrid, terutama karena mereka tidak perlu lagi repot untuk mengurus perkembangan sang pemain di dalam tim. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, memberikan pandangannya mengenai penampilan cemerlang Antony saat membela Real Betis. Ia berpendapat bahwa karakteristik La Liga lebih sesuai dengan gaya bermain sang winger. Dalam sebuah wawancara bersama TNT Sports, Amorim mengemukakan teorinya mengenai kesulitan Antony untuk bersinar di Manchester United. Ia beranggapan bahwa winger tersebut tidak memiliki ketahanan fisik yang cukup untuk bermain di Premier League, yang dikenal dengan permainan yang mengedepankan kekuatan. Lebih jauh, Amorim menekankan bahwa tingkat intensitas dalam duel fisik di Premier League dan La Liga sangatlah berbeda. Para penggemar Milan kini berada dalam keadaan cemas. Dua kekalahan berturut-turut di Serie A membuat posisi Sergio Conceição sebagai pelatih AC Milan semakin terancam. Spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikannya mulai beredar, dan satu nama yang mencuat sebagai kandidat terkuat adalah Cesc Fabregas. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Milan kini menganggap Fabregas sebagai calon utama. Keberhasilan membawa Como naik ke Serie A menjadi daya tarik yang tak terbantahkan. Di musim pertamanya di Liga tertinggi Italia, Fabregas berhasil menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pelatih. Atletico Madrid dilaporkan siap bersaing dengan Barcelona dalam usaha merekrut Luis Diaz dari Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan informasi terbaru dari Vicajes, Liverpool terbuka untuk menerima tawaran sekitar 70 juta euro untuk Diaz. Hal ini berpotensi menarik perhatian klub-klub lain, termasuk Atletico Madrid. Meskipun lini serang Atletico sudah diperkuat oleh Julian Alvarez dan Alexander Sørloth yang bergabung kurang dari setahun lalu, masa depan Antoine Griezmann masih menggantung. Griezmann sebelumnya telah mengungkapkan keinginannya untuk berkarir di MLS sebelum mengakhiri perjalanan sepak bolanya. Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek kiri muda berbakat dari Corinthians, Denner, yang baru berusia 17 tahun. Berita terbaru mengungkapkan bahwa The Blues telah sepakat mengenai biaya transfer untuk membawa pemain asal Brasil ini ke Stamford Bridge. Denner, yang merupakan sepupu dari bek tengah Arsenal, Gabriel Magalhaes, sebelumnya menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Corinthians. Ia mengambil langkah ini untuk mengejar impian berkarir di Eropa. The Blues setuju untuk membayar 8,25 juta pound sterling sebagai biaya awal, ditambah 3,3 juta pound sterling dalam bentuk bonus berdasarkan performa. Namun, Denner baru bisa pindah ke Eropa setelah ia mencapai usia 18 tahun pada Februari 2026.
Spekulasi mengenai masa depan Casemiro kini memasuki fase baru. Gelandang handal ini dilaporkan menjadi target utama AC Milan di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut Vicajes, ada kemungkinan Casemiro akan tetap berkiprah di Eropa pada musim depan, mengingat ketertarikan AC Milan terhadapnya. AC Milan telah mengambil langkah awal untuk merekrut Casemiro. Il Diavolo Rosso telah menghubungi sang agen, mengundangnya untuk merasakan persaingan di Serie A musim depan. Mereka juga mulai menjalin komunikasi dengan Manchester United menyampaikan minat mereka untuk membawa Casemiro ke San Siro di musim panas yang akan datang. Manajer Barcelona Hansi Flick baru-baru ini memberikan tanggapan mengenai rumor seputar masa depan Wojciech Szczesny. Ia menunjukkan kemungkinan bahwa kiper tersebut bisa saja melanjutkan karirnya di Camp Nou. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan baru-baru ini, Flick ditanya tentang peluang Szczesny untuk tetap berseragam Barcelona di musim mendatang. Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk mempertahankan kiper tersebut bukanlah tanggung jawabnya. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan mengenai perpanjangan kontrak Szczesny sepenuhnya berada di tangan Deco yang menjabat sebagai direktur olahraga Barcelona. Arsenal dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan untuk merekrut Joshua Kimmich secara gratis seiring dengan mendekatnya akhir kontraknya di Bayern Munchen. Pemain berusia 30 tahun ini belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontraknya dengan Bayern yang akan berakhir pada musim panas mendatang. Dalam upaya merekrut sektor tengah, Arsenal berencana untuk melakukan langkah strategis di jendela transfer yang akan datang, terutama karena Thomas Partey dan Jorginho akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer. The Gunners telah mengincar Kimmich sebagai tambahan yang berpotensi memperkuat skuad mereka dan telah memulai pembicaraan dengan sang pemain untuk mengamankan tanda tangannya. Manchester United dilaporkan semakin berkomitmen untuk membawa kembali Angel Gomez ke Old Trafford pada musim panas ini. Menurut informasi dari Coach Offset Daily Briefing, pelatih anyar Manchester United Ruben Amorim telah memberikan sinyal positif untuk transfer Gomez. Amorim percaya bahwa mantan bintang Akademi United tersebut sejalan dengan visinya dalam menciptakan lini tengah yang lebih dinamis dan penuh energi. Jika Manchester United benar-benar serius untuk merekrut Gomez, peluang mereka cukup menjanjikan. Pasalnya, pemain yang lahir di London itu pernah mengungkapkan bahwa ia masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan klub lamanya. Liverpool dilaporkan tengah mengamati Saba Karebasvili, seorang bek kiri berbakat asal Georgia yang juga menarik perhatian Barcelona dan Real Madrid. The Reds kini berada di garis terdepan dalam upaya merekrut pemain berusia 16 tahun tersebut yang saat ini masih memperkuat Dinamo Tbilisi. Walaupun Arne Slot berhasil membawa Liverpool meraih dominasi di Premier League, EFL Cup, dan Liga Champions, ada kekhawatiran mengenai masa depan Andrew Robertson. Penampilan bek kiri tersebut mulai menurun sehingga Liverpool mulai mencari sosok pengganti. Dalam situasi ini, Liverpool mempertimbangkan opsi jangka panjang dan Karebasvili muncul sebagai kandidat utama yang menarik perhatian. Manchester United menerima berita menggembirakan terkait pencarian gelandang bertahan yang dapat menggantikan Casemiro. Target lama mereka akan dilepas oleh Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Menurut laporan dari TZ Munchen, Die Roten sudah bersiap untuk melepaskan Palhinha meskipun ia baru setahun berkarir di Allianz Arena. Munchen tidak ingin mempertahankan Palhinha lebih lama jika ia sudah tidak dibutuhkan oleh company. Kembali ke Inggris tampaknya menjadi pilihan terbaik bagi Palhinha di musim depan. MU dan Newcastle United dilaporkan masih menunjukkan ketertarikan terhadap sang pemain. Kevin De Bruyne dilaporkan siap untuk menandatangani perjanjian baru dengan Manchester City. Gelandang asal Belgium ini bertekad untuk terus berkompetisi di level tertinggi hingga Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Utara. Manchester City dikabarkan akan memberikan tawaran perpanjangan kontrak selama setahun kepada De Bruyne. Namun dalam kesepakatan baru ini, ia harus menerima pemotongan gaji yang cukup besar. Saat ini, De Bruyne mendapatkan bayaran sebesar 375.000 pounds setiap minggunya. Namun, dalam kontrak barunya, ia diperkirakan hanya akan menerima 150.000 pounds per minggu. Pemotongan gaji ini merupakan bagian dari kesepakatan untuk memperpanjang masa baktinya di City. Robin van Persie, sang legenda sepak bola Belanda, kini resmi menjabat sebagai pelatih kepala Feyenoord.
Ia mengungkapkan kesiapannya untuk meneruskan jejak yang ditinggalkan oleh Arne Slot yang saat ini melatih Liverpool. Dalam pernyataannya, Van Persie juga berbagi pelajaran berharga yang ia peroleh dari dua pelatih legendaris, Arsene Wenger dan Sir Alex Ferguson. Ia menilai bahwa nasihat dari kedua sosok tersebut akan menjadi panduan berharga dalam perjalanan karir kepelatihannya. Van Persie merasa gembira bisa melanjutkan warisan Slot di Feyenoord. Ia melihat kesempatan ini sebagai keuntungan, mengingat beberapa pemain yang pernah dilatih Slot sudah akrab dengan pola permainan yang ia terapkan. Raksasa La Liga, Barcelona pesta gol ke gawang Real Sociedad di laga pekan ke-26 Liga Spanyol di Estadio Olímpic Luis Companys. Laga ini didominasi oleh Barcelona, apalagi Real Sociedad bermain dengan 10 pemain karena Aritz Elustondo terkena kartu merah. Gol-gol Barcelona dicetak oleh 4 pemain berbeda. Mereka adalah Gerard Martin, Marc Casado, Ronald Araujo, dan Robert Lewandowski. Hasil ini membuat Barcelona naik ke pucuk klasemen sementara La Liga dengan koleksi 57 angka dari 26 pertandingan. Sementara itu, Real Sociedad ada di posisi 9 dengan raihan 34 poin saja. Manchester United harus mengakui keunggulan Fulham dengan skor 1-1 dan 3-4 dalam babak adu penalti. Laga ini mempertemukan Fulham dan United yang bertemu dalam putaran kelima FA Cup 2024-2025 yang dihelat di Old Trafford. MU sempat tertinggal lebih dahulu akibat gol dari Calvin Bassey. MU berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Bruno Fernandes. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal plus extra time berakhir. Di babak adu penalti, dua penendang MU yakni Victor Lindelof dan Joshua Zirkzee gagal mencetak gol. Fulham pun menang dengan skor 4-3. Berkat hasil ini, Fulham berhak lolos ke babak perempat final alias 8 besar Piala FA musim ini. Sementara itu, langkah MU selaku juara bertahan harus terhenti sampai di sini. Di Serie A, AC Milan takluk oleh Lazio dengan skor 1-2. Pada pekan ke-27 Serie A mempertemukan AC Milan menghadapi Lazio, Milan takluk di San Siro. Lazio unggul terlebih dahulu lewat Mattia Zaccagni pada menit ke-28. Pada babak kedua, Milan harus bermain dengan 10 orang usai Pavlovic menerima kartu merah. Milan pun mampu menyamai kedudukan lewat gol dari Samu Chukwueze pada menit ke-84. Namun, di menit-menit akhir, Lazio mampu menggandakan keunggulannya lewat gol dari Pedro Rodriguez di menit ke-90+9. Hasil ini membuat Milan berada di peringkat 9 dengan torehan 41 poin, sementara Lazio naik ke peringkat 4 dengan torehan 50 poin.